Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami dari kelompok 13 Fikih Muamalah. Dengan saya Febrian Setiasidi. Saya Nova Sifal Bahri. Saya Muhammad Hidayat. Saya Gizam Nafiani. Akan memaparkan tentang konsep kajian dan hukum ijarah. Terus, Baik, langsung saja ya. Untuk pembahasan pertama itu adalah pengertian ijaroh. Ijaroh adalah sebuah perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak. Sederhananya itu kamu menyewakan suatu barang atau jasa kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dan mereka membayar sewa kepadamu. Nah, dalam istilah yang lebih teknis, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa bukan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi setelah masa sewa berakhir, barang tersebut akan kembali kepadamu. Cukup sekian. Dasar hukum ijaroh dalam Islam. Dasar hukum ijaroh sangat kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Ada beberapa dalil yang mendukung hukum ijaroh. Yang pertama, Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini secara umum membahas tentang hak-hak istri dan anak-anak, namun juga mengandung prinsip tentang pemberian nafkah yang dapat dikaitkan dengan konsep ijaroh. Yang kedua, Quran surat At-Tolak ayat 6. Ayat ini mengatur tentang nafkah yang harus diberikan kepada istri yang dicerai, termasuk juga mengatur tentang harta yang ditinggalkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Yang kedua, hadis tentang membayar upah pekerja. Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan pentingnya memberikan imbalan kepada pihak yang memberikan jasa. Yang terakhir, ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa akad ijaroh adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Rukun ijaroh. Rukun ijaroh terdiri dari 5 unsur utama. Yang pertama, pihak yang menyewa, yaitu mustajir, pihak yang akan memperoleh manfaat atau hak atas barang atau jasa yang disewa. Yang kedua, pihak yang menyewakan, mu'jir, pihak yang memberikan manfaat atau hak atas barang atau jasa yang disewa. Yang ketiga, barang yang disewa, ma'jur, barang atau jasa yang dapat digunakan oleh pihak yang menyewa sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang keempat, imbalan atau ujroh, pembayaran atau upah yang diberikan oleh pihak penyewa atau mustajir kepada pihak penyewa mukjir sebagai imbalan atas manfaat atau penggunaan barang atau jasa. Yang kelima, ijab dan qabul atau perjanjian, akad antara kedua belah pihak yang berisi persetujuan mengenai sewa dan imbalannya. Lanjut ke syarat ijaroh. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijaroh sah. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, barang yang dapat disewakan harus jelas. Barang yang disewakan harus jelas dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan akad. Misalnya rumah, mobil, jasa dan lain-lain. Yang ketiga, imbalan yang jelas. Imbalan atau pembayaran atau ujroh harus ditentukan dengan jelas dan tidak ambigu. Hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang keempat, barang yang disewakan harus ada manfaatnya. Barang yang disewakan harus bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad. Yang kelima, jangka waktu yang jelas. Jika akad mencakup jangka waktu, maka waktu penyewaan harus disebutkan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak. Yang terakhir, yang keenam, tidak ada unsur goror, ketidakpastian. Tidak boleh ada ketidakpastian dalam objek
akad, waktu, atau imbalan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ijarah. Manfaat ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, ijarah memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, yaitu keadilan. Ijarah menekankan pada prinsip keadilan dalam transaksi. Kedua belah pihak, baik penyewa maupun penyedia jasa, mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas. Keuntungan bersama. Tujuan utama ijarah adalah mencapai keuntungan bersama. Penyewa memperoleh manfaat dari pengguna barang atau jasa, sementara penyedia jasa mendapatkan imbalan atas pelayanannya. Simulasi perekonomian. Ijarah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi. Dengan adanya sewa menyewa barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyebaran harta. Ijarah memungkinkan distribusi harta secara lebih merata. Orang yang memiliki aset dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui sewa menyewa, sementara orang yang membutuhkan barang atau jasa dapat mengaksesnya tanpa harus membeli. Kemudahan transaksi. Ijarah menyederhanakan proses transaksi yang diperlukan kepemilikan mutlak atas suatu barang atau dapat memanfaatkannya. Fleksibilitas. Ijarah menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan barang atau jasa. Penyewa dapat menyesuaikan jangka waktu sewa menyewa dengan kebutuhannya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 13 Fikih Muamalah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.